Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama IT Tech Belajar Komputer Mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dalam menuntut ilmu, yang dimana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer adalah bidang studi yang mengkaji bagaimana manusia dapat berinteraksi dengan komputer dan perangkat digital lainnya. Dalam materi ini, kita akan membahas berbagai cara interaksi yang berbeda, termasuk antarmuka berbasis GUI, CLI, audio, video, dan perangkat lainnya. Yang pertama adalah berbasis GUI, Graphical User Interface. GUI adalah antarmuka pengguna yang menggunakan elemen grafis seperti icon, tombol, dan menu untuk berinteraksi dengan komputer. Contohnya ada di sistem operasi Windows, yang dimana menggunakan icon dan menu untuk navigasi. Jadi di Windows itu biasanya kita kasih contoh. Nah, ada beberapa menu di sini. Inilah tampilan interface, tampilan depan sebuah Windows. Jadi ada icon aplikasi, ada menu-menu di sini, icon-icon di sini. Itulah yang disebut dengan GUI, Graphical User Interface, tampilan antarmuka. Dan juga contohnya seperti Microsoft Word yang punya beberapa toolbar dengan icon untuk melakukan fungsi. Nah, di sini ada contoh tampilan toolbar Microsoft Word. Ada file, ada home, ada insert, ada layout, ada paste, ada copy, ada print, dan lain-lain. Nah, inilah yang disebut dengan GUI. Jadi interaksi manusia dengan komputer berbasis GUI. Jadi kita bisa melihat tampilan-tampilan icon aplikasi, tampilan toolbar, tampilan pada sebuah aplikasi. Analoginya adalah, jadi kalau kita misalkan punya kendaraan mobil. Nah, mobil ini kan biasanya yang pertama punya mesin ya. Nah, mesin ini bisa nyala, dan setelah nyala mau kita apakan? Mau kita jalankan mobilnya, mau kita rem, mau kita buka tutup bensinnya, mau kita naikkan ke gigi 1. Nah, pusat utamanya adalah di mesinnya. Itulah contoh analogi dari GUI. Jadi GUI ini sebagai panel kontrol, yang dimana pengemudi bisa dengan mudah mengakses berbagai fungsi kendaraan lainnya dengan menekan tombol. Ya, jadi pengemudi bisa menarik gas, menginjak rem, menyalakan AC dalam mobil. Kita lanjut. Yang kedua berbasis CLI, Command Line Interface. CLI adalah antarmuka yang menggunakan pengguna untuk mengetikkan perintah teks untuk menjalankan fungsi komputer. Yang pertama, terminal di Linux. Mungkin ini sudah agak sedikit lama ya Linux ya. Pengguna mengetik perintah untuk mengelola file dan sistem. Yang kedua, command prompt di Windows, digunakan untuk menjalankan perintah di sistem. Nah, biasanya kalau tampilan command prompt di Windows seperti ini. Jadi caranya kita klik yang pertama, kita klik Windows ditambah R. Nah, nanti kalau sudah, kita klik selanjutnya di sini CMD.
1, ini tahap 2. Nah itu ya. Apa fungsi dari command line ini? Biasanya kalau kita mau mengakses sesuatu kegiatan, bisa juga dari sini. Misalkan mau menghapus sampah-sampah yang ada di laptop kita, menghapus file-file yang tidak berguna, bisa dari command line prompt ini. Atau mau mengetahui wifi orang, mengetahui wifi teman kita, atau mau melihat sistem operasi kita itu apa, bisa juga dari sini. Ya, seperti berbicara dalam bahasa kode rahasia untuk komputer, di mana Anda harus tahu perintah yang tepat untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi kalau kita misalkan mau menghapus nih, contohnya menghapus sebuah file yang ada di laptop kita atau komputer kita yang sudah tidak berguna. Nah, kita ketikkan di sini nanti sesuai dengan perintahnya. Itu yang kedua dengan tampilan command prompt. Kita lanjut. Yang ketiga, menggunakan antarmuka berbasis audio. Jadi berbasis suara. Antarmuka audio memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat melalui suara. Seperti misalnya yang sering paling kita dengar adalah Google Assistant atau Siri dalam aplikasi dalam sistem operasi iOS atau Apple biasanya menggunakan Siri. Memungkinkan pengguna untuk mengatur pengingat, menjawab pertanyaan, dan mengontrol perangkat hanya dengan suara. Contohnya, nah, jadi kalau kita misalkan di Google, kita lihat fitur yang di sini, kita contoh ya. Nah, ini kan ada fitur search by voice. Kita tinggal klik saja nih. Mau ngomong apa nih? Misalkan, nah, tomorrow morning. Ini fungsinya, atau tadi yang kita bahas tentang antarmuka menggunakan voice atau suara. Yang kedua adalah Siri, sama juga ya, seperti Google Assistant atau Google Voice. Jadi misalkan kita mau Google, tolong carikan nama-nama rumah adat di Indonesia. Nah, nanti dia akan langsung searching tanpa kita harus mengetik. Jadi bisa by voice, by suara, menggunakan suara. Atau bisa kita mau curhat, Google, tolong carikan obat untuk sakit kepala. Nah, bisa juga tuh. Analoginya adalah, bayangkan antarmuka audio seperti berbincang dengan teman yang mengerti dan merespon permintaan Anda dengan cepat. Jadi Google Assistant ini seperti halnya sahabat atau manusia, hanya saja dia tidak berbentuk manusia, berbentuknya sebagai sebuah aplikasi. Jadi kalau kita menanyakan sesuatu, pasti dia akan merespon dengan cepat karena dia sudah di sistem seperti itu. Selanjutnya berbasis video. Antarmuka video memungkinkan pengguna untuk berinteraksi melalui panggilan video dan konferensi. Seperti yang halnya pada zaman COVID dulu, zaman COVID-19, yang dimana kita tidak diperbolehkan untuk bertemu antara satu sama lain, dan otomatis semua kegiatan pembelajaran, pekerjaan dilakukan secara daring. Nah, ini membutuhkan sebuah aplikasi, namanya biasanya Zoom atau Skype atau misalkan Google Meet atau Microsoft Teams, dan masih banyak lagi aplikasi meeting lainnya yang ini sangat berguna untuk
meeting online jarak jauh maupun jarak dekat. Interaksi berbasis video seperti bertemu seseorang secara langsung, tetapi melalui layar, memungkinkan komunikasi yang lebih personal dan efektif. Jadi sama halnya seperti kita ngobrol, hanya saja tidak secara langsung, melainkan secara virtual. Itulah yang disebut dengan antarmuka video, antarmuka berbasis video. Dan yang terakhir berbasis piranti lainnya. Jadi tidak hanya dengan tampilan interface atau juga dengan CLI, command prompt, atau juga dengan audio, atau juga dengan video, bisa dengan piranti lainnya. Antarmuka sentuh memungkinkan pengguna untuk mengontrol perangkat dengan menyentuh layar. Jadi bisa juga tuh kita berinteraksi dengan dengan komputer, bisa kita mengklik. Sekarang kan zamannya sudah sudah touchscreen, sudah berbasis sentuhan. Smartphone dan tablet menggunakan gerakan sentuhan untuk navigasi. Jadi kalau kita misalkan punya smartphone, punya laptop, kalau dulu tidak bisa diklik secara pakai pakai tangan, harus diketik. Kalau sekarang sudah berbasis touchscreen, sudah disentuh, sudah bisa langsung beroperasi. Nah ini ya contohnya, kita bisa like, bisa komen, bisa mengirim sesuatu hanya dengan mengklik. Ini juga merupakan interaksi berbasis sentuhan antara manusia dengan komputer atau smartphone. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.